Jumpa lagi dengan Sudut Pandang. Nah, kali ini di sebelah kanan saya dari sudut biru ada Mas Sigit Widodo. Nah, dari sudut merah juara bertahan Kokok Dirgantoro. Dia Saya berlebihan ya sekarang. berlebihan nggak apa-apa. Lagi senang. Oh, lagi senang. Baru 3 hari ini betul-betul melihat pemberitaan ya tentang idola saya, Bapak Joko Widodo. Idola saya juga itu. Ya, itu keren banget ya. Perjalanan baru sekali ke Lampung tapi hebohnya udah se-Indonesia ya. Jadi memang kan pertama kali Pak Joko Widodo itu datang ke Lampung untuk bersilaturahmi dengan pemuka agama, pemuka adat, masyarakat, simpatisan dan semuanya. Kader PSI di situ ngumpul banyak gitu. Ya. Tapi ini sepanas cuacanya. Berita di media sosial maupun ya. Nah, ini yang hari ini kita bahas. Meskipun ruangan ini sejuk, mari kita hangatkan. Siap. Dengan cerita-cerita yang ada di lapangan kita bahas. Oke. Ada minimal 2 hal yang mungkin saya ingin bahas. Yang pertama itu tentang acara adat itu upacara pasti. adat ya. Upacara adat. Ya. Menarik. Rame banget. Adat kok jadi rame banget, tapi ini bagus. Ini pertanda bahwa masyarakat kita sudah mulai memperhatikan adat istiadat kembali gitu kan. Ini bagus banget ya. Jadi Mas Sigit bisa ceritain ya sama kita semua ya. Kira-kira apa sih yang terjadi di upacara adat itu? Itu sebentar. Gimana? Sigit tuh posting di IG. Ya foto biasa ya, foto Pak Jokowi. Oh dia ya posting. Hampir 1 juta Pak. Saya di tag sama dia. Hampir 1 juta Pak. 850.000 tepatnya. Nggak berhenti ini. Kenapa? Apa yang bisa membuat itu menarik? Prejudis mereka. Prejudis ke postingannya sih. Ya, biar dia cerita deh. Enggak, tapi gimana? Tapi memang ini ya agak aneh ya. Itu kan jelas-jelas bahwa di situ ada upacara adat di mana Pak Jokowi itu menginjak kepala kerbau. Ya. Ada yang nuduh kepala banteng loh. Padahal kan dua hal yang berbeda ya. Dan dua spesies yang berbeda dan jelas nggak mungkin kepala banteng. Karena banteng itu adalah binatang yang dilindungi di Indonesia. Itu spesies yang hampir punah. Nggak mungkin dong dia dijadikan. Nggak mungkin. Tapi ada menarik itu Pak. Dalam 10 tahun itu ya, populasi banteng itu dari sekitar 300-600 sekarang jadi 900, ada kenaikan. Tapi kalau tidak dijaga Pak, populasinya Pak, dari 100% sekarang bisa habis Pak. Bisa tinggal 16, 20%. Atau bahkan di bawah itu ya. Makanya harus kita jaga, nggak boleh diinjak. Apalagi dipotong nggak boleh. Karena banteng-banteng sekarang itu terpojokkan sekali. Yang satu di pojok barat Pulau Jawa, sebagian di pojok timur Pulau Jawa. Baluran ya. Jadi betul Baluran dan sekitar Banyuwangi lah dan sekitar Banten ya. Banten. Oke, balik lagi upacara adat gimana acaranya? Nah, ini yang menarik ya bahwa jadi ceritanya kan gini. Pak Jokowi itu kan dikukuhkan oleh masyarakat adat di Lampung menjadi baginda pemuka bangsa. Itu salah satu gelar gelar adat lah di sana. Nah, itu yang lucu. Kelompok-kelompok ya yang nggak suka lah ya sama Pak Jokowi, ya mungkin hatersnya Pak Jokowi itu sebut nama dong partainya. Ya salah satunya PDIP lah ya gitu ya. Yang tadi itu yang menuduh bahwa itu kepala banteng juga salah satunya kayaknya mereka gitu. Padahal bukan. Nah, dua hal yang yang banyak digaungkan oleh para haters ini. Yang pertama adalah Pak Jokowi katanya gila gelar. Oke. Yang kedua, Pak Jokowi itu tidak menghargai adat istiadat. Mungkin kita kupas dikit ya. Satu, kalau masalah gila gelar, Pak Jokowi itu berbeda dengan petinggi-petinggi yang lain. Pak Jokowi itu tercatat berkali-kali mau dibeli gelar Dr. Honoris Causa, itu menolak. 21 kali kalau saya nggak salah. 21 itu ketika Pak Jokowi jadi presiden. Oh, dari presiden. Setelah itu ada lagi. Sebelumnya sudah ada. Waktu Pak Jokowi masih jadi gubernur. Itu kalau nggak salah UMS ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mau memberikan gelar Dr. Honoris Causa, ditolak. Terus waktu Pak Jokowi jadi presiden, tadi 21 ya kalau nggak salah. Itu ditolak juga sama Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi nggak gila gelar lah ya.
Kan ada juga ya orang-orang yang bangga banget, saya dokter honoris causa, apalagi profesor honoris causa juga ada ya. Ada loh gitu ya, Pak. Ya, oke. Ada breaking kan? Ada, betul. Nah, tapi kan Pak Jokowi bukan orang yang seperti itu. Ya, Oke. Nah, kenapa Pak Jokowi sekarang menerima? Karena menurut saya Pak Jokowi itu justru sangat menghargai adat istiadat. Ya. Pak Jokowi itu jangan lupa, beliau dekat dengan komunitas Keraton Nusantara. Kalau nggak salah beliau itu dekat dengan Forum Komunikasi Keraton Nusantara kalau nggak salah ya. Kemudian juga pernah membuat festival Keraton Nusantara. Jadi justru di sini Pak Jokowi sangat menghargai adat istiadat. Nah, yang kedua, jadi memang menginjak kepala kerbau itu adalah bagian dari adatnya kegiatan tersebut. adat upacaranya itu memang ada itu. Kegiatan itu justru kalau kita bicara maknanya, ini saya baca ya supaya nggak salah gitu. Iya. Maknanya itu satu, meninggalkan sifat buruk. Betul. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kesiapan memimpin. Nah, ini Pak Jokowi sebetulnya punya tiga-tiganya memang. Pak Jokowi itu sudah meninggalkan sifat buruknya, sudah lama sebelum beliau menjabat. Kemudian Pak Jokowi itu sangat rendah hati, dan kemudian Pak Jokowi sangat siap memimpin gitu ya. Jadi memang ini sudah setuju nih. Siap memimpin sudah sesuai sekali gitu ya. Nah ini yang saya gini, masalah harusnya kepala kerbau itu jangan diinjak-injak. Karena sakral katanya gitu. Mas Koko kan orang Jawa ya. Mas Koko pernah ini enggak tahu upacara Tedak Sinten enggak? Tedak Sinten itu adalah salah satu upacaranya itu adalah bayi menginjak-injak jadah. Benar ya? Ya. Artinya itu makanan ya? Iya, betul. Padahal kalau kita bicara orang Jawa kan sangat mensakralkan beras, padi, nasi gitu ya. Tapi di situ juga ada tuh memang upacara menginjak sesuatu itu wajar lah. Menginjak jadah gitu. Kemudian kalau nikah ada menginjak telur gitu ya. Dan ini menginjak kepala. Bukan kepala kerbau. Kepala kerbau. Jangan salah. Kepala pelandu. Ada. Betul. Artinya memang ini sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat Nusantara, dan Pak Jokowi menghargai itu. Itu yang perlu dari dulu juga kayak gitu dong. Nggak ada misalnya sebelumnya upacara adat sebelumnya itu nginjak kepala ayam. Juga enggak gitu kan. Kepala kerbau memang begitu. Ya. Wah, oke. Menarik. Sekarang selain kepala kerbau ini, masalah kepala kerbau ini, ada lagi nih. Tiba-tiba ada yang membentangkan spanduk di jalan gitu ya. Berapa kira-kira 100 orang lah gitu ya. Udah banyak itu. Terus kalau ditanya tuh, kenapa? Populasi Banteng juga sekitar segitu. Enggak, kita tadi kejar ratusan ya. Nah, itu orang-orang itu kemudian ketika ditanya kenapa menolak Pak Jokowi datang, kenapa menolaknya, dia sampaikan dulu dong ijazahnya. Saya tuh bener-bener kaget, mind blowing. Iya. Tapi coba saya pengen ini Mas Koko perspektifnya gimana nih? Gak ada hubungannya juga ya. Kalau saya itu nggak masalah mereka berdemo apa, terserah, nggak apa-apa lah. Tapi dimanfaatkan cherry picking loh, saya mau ketawa. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi dimanfaatkan cherry picking, tahu ya, diambil secuplik itu yang demo itu bahwa nih menolak Pak Jokowi. Yang nerima itu ribuan. Mungkin belasan ribu kali ada ya. Lebih yang lebih ya, saya nggak sempat counting. Itu di satu tempat ya? Ada kan beberapa tempat kan banyak sekali gitu. Ya itu kan cherry picking sekali. Habis itu di TikTok lagi rame banget itu. Wajah ibunya itu ternyata pernah aksi di sini. Jadi kayak di TikTok tuh lagi ada beberapa akun yang mencoba menjelaskan bahwa yang demo itu ekspor dari Jakarta gitu. Saya sih ya mau dari Jakarta, mau dari apa itu juga akibat Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi membuat jalan tol di Lampung, jadi dari Jakarta ke Lampung jadi gampang itu ekspor demonstran. Gak, maksud saya itu sah-sah saja. Demo nggak apa-apa lah, tapi jangan cherry picking lah. Jangan cherry picking, karena demo ini acara yang besar itu dikecilkan gitu loh. Kan jadi kayak orang kepanasan karena Pak Jokowi disambut banyak orang gitu ya. Mohon maaf ya, bukan cuaca aja yang panas, ternyata Anda juga panas. Gimana? Mau balas?
Kita tunggu dengan gaya bebas. Gitu. Itu stiker angkot juga, bukan? Bukan. Oh, bukan. Tapi bentar lagi bisa jadi stiker Itu voice yang cukup viral di TikTok. Itu yang ngucapin DJ perempuan. Aku suka banget itu gayanya. Mancing emosi. Kukira cuma cuaca yang panas. Ternyata kau juga panas. Apa? Mau balas? Aku tunggu dengan gaya bebas. Abi Pangestu TKD Arjuna Misra WP Gigi 02. Ini saya ngeliat kayak begitu. Apa nggak cuma yang demo ya, yang komen ya dari beberapa dari partai ya. Saya nggak usah sebut ya, PDIP maksud saya. Itu ngomongnya kita tidak ada masalah Pak Jokowi keliling, tapi sah-sah saja Pak Jokowi keliling, tapi. Seolah ini mereka pemegang kunci sukses untuk berpolitik. Kan suka-suka Pak Jokowi sama suka-suka kita dong. Kenapa harus pakai tapi gitu ya? Iya, kalau udah sah nggak ada yang dilanggar dan boleh ya sudah bilang gitu. Kayak nggak rela gitu ya. Kayak masih terbebani dengan masa lalu gitu. Kayak mantan yang terbebani masa lalu gitu ya. Nanti ada stikernya lagi tuh. Kalau untuk masalah mantan. Mas Koko, tapi kan gini, menolak mengeluarkan aspirasi untuk menolak itu oke saja, wajar saja kan. Tapi ketika ada orang lain di tempat yang sama itu malah rindu ingin bertemu gitu kan. Itu yang kasus itu ya? Yang itu loh yang viral banting sembako. Itu ternyata mereka kesel karena nggak ketemu Pak Jokowi, bener nggak? Mereka nggak ketemu Pak Jokowi, mereka kesel. Dia bilang, saya nggak butuh ini sembako, saya pengennya ketemu Pak Jokowi. Gitu. Tapi kan memang repotnya Pak Jokowi waktu cuma terbatas. Waktu terbatas. Sebetulnya Pak Jokowi itu sudah menyempatkan setidaknya ketiga kelompok masyarakat. Pertama ketemu masyarakatnya secara langsung. Kemudian event politik ya, dalam hal ini ketemu sama kader-kader PSI. Kemudian event adat yang menginjak kepala kerbau tadi. Yang satu juga Pak Jokowi menyempatkan diri datang ke pesantren. Jadi momen agama juga. Jadi ada 4 kelompok yang sudah sebisa mungkin didatangi Pak Jokowi. Tapi memang Pak Jokowinya kan ya cuma satu lah ya. Jadi mungkin tidak semua bisa ketemu juga gitu. Ada ya, tapi kalau saya saya tuh kalau di sudut pandang ini saya akan berbicara dengan penuh kecurigaan. Gini, saya nggak masuk akal menurut saya ketika nanti kita akan uji lagi nanti di kunjungan Pak Jokowi selanjutnya ya. Masuk akal itu yang lain ya, bukan lain. Tapi saya sambil jualan juga. Oke. Jadi ketika modusnya sama, misalnya katanya tunjukkan dulu ijazah. Nah, ini tunjukkan dulu ijazah nih udah berulang kali dan patternnya sama nih. Mirip sama pendukungnya kemarin ditahan itu ya. Kita nanti tarik benang merahnya. Siapa? Nah, itu tapi setelah ini kita akan lihat apakah nanti di tempat lain Pak Jokowi akan tetap misalnya dihadang oleh beberapa orang yang mengungkapkan kata-kata yang sama. Nah, ini kita akan kata kuncinya ijazah. Ijazah. Nah, padahal kan ijazah tuh udah selesai di ranah hukum, ngapain lagi kita bahas tinggal tunggu pengadilan. Enggak relevan sama sekali itu untuk kita bahas ini. Nah. Sama yang ya di ini gara-gara postingannya Pak Sigit itu yang saya di invite collaboration itu jahat-jahat banget ya komennya ya. Ngatain Anda bisa lolos di pengadilan dunia tapi tidak akan lolos di pengadilan akhirat gitu. Masya Allah. Ada yang aku reply, kalau tiba-tiba Anda masuk neraka gimana ya? Di sana kan nggak ada medsos. Enggak, kok bisa nyumpahin orang ketemu? Enggak itu. Nyumpahin itu. Padahal kan kalau misalnya itu berbalik kepada dirinya sendiri ya, kalau misalnya apalagi itu tidak benar ya. Nah, ada yang suka ngatain orang sakit pas ditahan terus sakit masuk rumah sakit kayak gitu juga. Padahal pas marah-marah di TV-TV itu sehat walafiat. Tapi begitu ditahan langsung masuk rumah sakit ya, gitulah. Orang Indonesia begitu ya. Nah, beberapa. Ada hal menarik lain nggak yang ditemukan di dalam pemberitaan 3 hari ini? Misalnya respon-respon dari saya nggak habis pikir loh Mas Koko. Kenapa
PSI bikin acara atau Pak Jokowi bikin acara kok ribut banget sih Saya cuma ngelihat di itu aja loh. Saya lihat di media sosial itu bener-bener ya memang cuma ini ya badai dalam secangkir kopi lah ya. Cuma saya ngelihatnya lucu gitu. Jadi banyak postingan tuh ya. Ingat gak sih Pak Jokowi kalau Lebaran tuh ngasih amplop ke tukang beca apa segala macam gitu kan? Itu dilepas dari konteksnya, dibikin tuh seolah Pak Jokowi ngasih itu pada saat itu kemarin itu dilepas dari konteksnya. Astaga. Luar biasa. Karena memang bajunya Pak Jokowi kan mirip-mirip ya. Mirip. Pakai baju dan pakai topi. Cuma topinya beda. Topi yang kemarin dipakai udah logonya udah PSI ya. Sama udah di bajunya juga udah ada logonya PSI ya. Iya. Terus ada lagi lah beberapa video-video lama dibikin seolah-olah kondisinya hari ini padahal berbeda. Terus acara didatangin Pak Jokowi sepi gitu. Itu acara PSI yang acaranya belum mulai gitu. Acaranya masih belum mulai. Kan anak-anak nge-live kan, dia ngambil atau apa gitu. Jadi masih sedikit orangnya. Ya iyalah belum. Itu yang waktu upacara adat itu bahkan ibu-ibu sampai manjat-manjat pagar loh katanya untuk melihat Pak Jokowi. Nah itulah. Itu safety-nya loh. Aku khawatir itu loh. Nanti next-nya harus dipikirkan safety-nya. Jadi jangan cuma kita ngadepin haters ya. Tapi safety-nya juga. Tapi kan bayangkan aja, misalnya tulang bawang mesuji, siapa sih presiden kita yang kesana terus ketemu rakyat berkumpul kayak gitu? Gak pernah mungkin seumur hidup mereka kan? Tapi tiba-tiba ada yang datang begitu, gimana gak berbahagia? Betul. Dan itu semua oleh segelintir orang itu dibilang kami menolak. Tapi coba menegasi lah, mencoba menolkan. Iya. Tapi mereka itu minus. Jadi harus bekerja keras hanya untuk nol, itu pun gak nyampe gitu loh. Oke. Bro Sigit, kalau dari postingannya Bro Sigit ini ada yang menarik nggak? Misalnya masalah kepala kerbau itu kemudian jadi berkembang jadi meme-meme yang itu ada saya dapat meme gitu ya. Itu juga diposting sama teman kita yang dari Bali itu ya, Mas Bro Dedi maksudnya. Dedi Nurpalaka maksudnya. Yang viral urusan Nabi itu loh. Oh iya. Itu ada satu meme yang menarik gitu. Jadi ya saya posting fotonya Pak Jokowi yang duduk dengan kepala kerbau di kakinya. Itu ada yang ganti meme-nya, memang diganti jadi kerbaunya dibikin matanya merah, kemudian moncongnya putih gitu. Ada tuh. Ya ada yang bikin lebih identik ya. Lebih identik. Padahal kan maksudnya nggak gitulah ya. Mungkin tapi kan memang kerbau itu ini ya, secara biologis saja memang moncongnya putih. Ini tuh adanya putih-putih kan. Iya. Memang yang kemarin diinjak juga moncongnya putih kayaknya. Memang agak ada putih-putihnya. Putih. Mungkin karena mati. Pucat. Tapi matanya nggak merah sih. Oh iya. Iya gitulah. Ada meme seperti itu ada. Oke. Sama ini yang aku ini. Mereka tuh coba ngomong bahwa seolah-olah itu ritual dibentuk Pak Jokowi untuk mengirim sinyal non-verbal communication gitu loh. Pak Jokowi kan nggak ngerti. Pak Jokowi kan acara adat dan bikin adat kan mereka acaranya bisa ngikut dilampung aja gitu kan. Pak Jokowi. Saya rasa itu kayak menghina masyarakat adat di Lampung itu ngomong kayak begitu. Seolah-olah adat di Lampung bisa diubah-ubah sesuai ke pesanan kan, gitu ya. Itu penghinaan sih sebetulnya. Ya. Begitulah hebohnya untuk membahas Pak Jokowi. Baru satu daerah. Baru satu daerah ini. Baru satu daerah. Tapi bagus juga ini, jadi mengangkat juga. Ternyata ada adat seperti itu di Lampung. Dan memang kerbau itu dekat gitu. Misalnya mau hajatan apa di Lampung itu kerbau yang dipotong dan di banyak tempat di Sumatera kayaknya ya, termasuk ke Sumatera Barat, kemudian di Lampung. Sumatera Barat juga? Iya, kerbau kayaknya. Dan bukan banteng ya. Ini mohon maaf nih, di Sumatera Barat ada yang masakan pakai susu kerbau, bener ya? Ada betul. Bahkan ada kalau nggak salah yogurt susu kerbau ya di Sumatera Barat ya. Dadia apa? Bukan ya? Iya. Lupa namanya aku. Seperti itulah, lupa namanya. Oke. Disambungkan sekarang dengan next nih. Nih, next Pak Jokowi mau kemana nih? Nah, kira-kira apakah akan sama patternnya? Mungkin ketemu pemuka agama, ketemu relawan-relawan, dan satu lagi yang kemarin menarik nih menurut saya, mungkin bahas nanti Mas Koko nih.
ternyata banyak yang masuk ya Mas ya. Iya. Login ke PSI pada saat itu ya. Oke. Ini juga, bro. Jadi itu kan outside in ya, dari luar masuk kan. Inside out juga seru. Jadi ternyata kedatangan Pak Jokowi itu meningkatkan semangat teman-teman memenuhi DPRD. Ini sekarang lagi rebutan untuk cepet-cepetan memenuhi DPRD karena DPRD yang penuh duluan kemungkinan dapat hadiah didatangin Pak Jokowi. Jadi buat sedikit penjelasan DPRD itu DPRD kelurahan desa gitu ya. Ya, betul. Pengurus tingkat kelurahan desa. Kelurahan desa. Itu permintaan Pak Jokowi kan pada tahu kan bahwa kita harus sampai ke akar rumput ke desa. Nah, kalau udah ke desa itu sedikit lagi kita sudah per TPS tuh. Iya. Waspadalah. Jangan cuma panas, bersiaplah. Bang Nafi. Waspadalah. Oke. Mas Sigit gimana? Kira-kira di daerah lain akan jadi apa nih ininya? Jadi kalau saya lihat memang Pak Jokowi itu sangat kuat di akar rumput. Jadi memang masyarakat di akar rumput itu yang juga kebanyakan tidak bermedia sosial, terutama tidak di X lah ya, kalau media sosial banyakan mereka main TikTok atau Instagram. Di akar rumput itu kerinduan pada Pak Jokowi itu terasa banget. Kalau saya ngobrol sama teman-teman di akar rumput, mereka sangat pingin gitu Pak Jokowi datang. Terutama yang udah pernah datangi, mereka pingin Pak Jokowi datang lagi. Ada semacam ya itulah kerinduan gitu pada sosok Pak Jokowi gitu. Kemarin juga saya agak sedih juga nggak sempat ikut ke Lampung gitu. Padahal memang itu momen-momen di mana ketika kita ketemu Pak Jokowi, ketika masyarakat ketemu Pak Jokowi itu bikin semangat gitu loh. Bikin semangat untuk apapun gitu. Yang jelas bekerja lebih lagi untuk PSI dan untuk Indonesia tentunya gitu. Yang sering kita bingung adalah kok bisa seorganik ini ya? Masyarakatnya kok bisa seorganik ini gitu? Kayaknya memang ada daya tarik yang kita nggak paham gitu. Iya, dan memang Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden kan betul-betul kerja untuk bangsa Indonesia gitu kan. Masuk ke hati kalau masuk saya. Masuk ke hati. Meskipun bentuknya cuma kartu kesehatan, kartu pendidikan, masuk di hati semua. Betul. Membantu masyarakat semua itu. Itu saya selalu ingatkan ke teman-teman yang pendukung Pak Jokowi garis keras. Nggak usah semua haters dibales, nggak usah gitu. Senyumin aja gitu. Memang Pak Jokowi pernah balas? Nggak pernah. Orang cuma sekali ngomong di Jogja saya akan lawan aja udah pada panik. Bayangkan kalau misalnya orang yang kita sayangi, orang yang kita kagumi dilecehkan, dihina seperti itu, pasti nggak terima. Jadi kita juga hargai aja mereka ini. Jadi memang masalahnya saling menghargai kan. Ada yang menolak, tapi yang menolak juga harus tahu bahwa ada orang loh yang menerima dan mencintai, merindukan dan sebagainya. Tampaknya jauh lebih banyak. Nah, mental juaranya Pak Jokowi itu yang harus kita turunkan ke bawah. Mungkin itu yang perlu sesekali bolehlah dibalas, tapi nggak semuanya harus dibalas juga gitu. Saya juga kalau iseng sesekali saya balas. Saya nggak pernah membalas. Oke, tadi jadi kira-kira seperti itu, dia akan masuk lagi ke akar rumput dan ini wilayahnya kita belum tahu ya, katanya Jawa Barat, NTT. Ada yang bilang Bali. Nah, ada yang bilang Cirebon. Nah ya, Jawa Barat dan Bali ya yang saya dengar ya. Yang udah fix mau didatangi Pak Jokowi. NTT mungkin juga ya. Tapi jadi kader-kader di panas, Pak. Ini bersemangat semua. Pak Jokowi mau datang ke sini, Pak Jokowi ya itu keren banget nih. Jadi sebenarnya tapi ini bukan kampanye kan Mas Gigit, belum masuk kampanye dong. Enggak. Bukan kampanye. Gini Pak, saya agak tersinggungan saya. Gini. Gimana coba? Pak Jokowi keliling dibilang kampanye dini apa segala macam. Kita ini partai belum lulus Pak, belum masuk Pak. Akhirnya harus verifikasi faktual sama verifikasi administrasi kan. Verifikasi faktual berarti kan kita harus ada kecukupan kader sekian persen apa sesuai undang-undang yang dibikin oleh teman-teman dari partai lain yang ngomong bahwa Pak Jokowi kampanye dini ini bukan apa, ngurusi supaya DPRD kita penuh gara-gara undang-undang yang mereka bikin. Tapi yang mereka yang bikin, kita yang repot kerja, mereka pula yang kritik kita. Nggak boleh ya, masa nggak boleh melaksanakan undang-undang? Tapi yang kritik cuma satu partai kok. Yang lain kayaknya baik-baik aja. Iya loh, iya kan? Bener loh, partai lain suportif loh sama kita. Nggak ngerti saya juga.
Berarti yang lain itu suportif terhadap demokrasi ya, karena kan yang satu ini nggak jelas ya, nggak jadi oposisi tapi oposisinya ke Pak Jokowi. Oke, tadi saya sampai lupa mau ngomong. Saya jadi ngegas-ngegas tidak sesuai personality saya seperti biasa ini. Gimana? Iya, tapi tadi kan bicara tentang kemana dan bagaimana nanti kira-kira Pak Jokowi kunjungannya. Nah, kalau Mas Koko tadi saya jadi lupa ininya, tapi saya pengen ngulik lagi masalah teori konspirasinya nih Mas. Nah ini kira-kira yang nolak-nolak ini sopo Mas? Gak paham saya. Gak paham juga gitu. Ininya apalah, oke. Kalau dibilang yang login dari partai lain kan banyak ya, tapi nggak ada yang baper loh. Iya. Gak ada yang partai lain yang login ke kita banyak kan loh. Bukan cuman dari Nasdem, PDIP, biasa aja loh. Lain-lain kok. Dewasa banget gitu. Kader kita nyebrang juga ada. Kita nggak pernah loh. Baik-baik aja kita. Termasuk yang suka marah-marah itu kayaknya kader kita yang nyebrang. Temennya Mas Koko aja. Biasa aja gitu. Iya. Jadi fenomena politik seberang menyeberang itu sebenarnya biasa-biasa aja. Normal itu. Tapi ketika itu yang terkait dengan Pak Jokowi itu selalu rame. Itu membuktikan bahwa memang dia masih memiliki magnet ya. Masuk segala kita diomong keliling ke Indonesia tapi tidak pernah memperjuangkan permasalahan ekonomi apa segala macam yang indis ekonomi bla 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 gitu loh. Iya. Aku tuh canggih banget lihat Bang Bestari itu. Dia ngomongnya apa? Oh, kita keliling untuk dan juga ngasih tahu ke pemerintah supaya tidak kehilangan aset seperti masa waktu Indosat dijual. Master Settlement of Acquisition Agreement MSAE BLBI. Jual gas. Dahsyat memang Bang Bestari. Itu saya ikutin jadinya. Jadi menjawab tidak menjawab pertanyaan secara langsung tapi menyakitkan. Ya. Begitulah. Jadi memang ternyata Pak Jokowi ini masih menjadi magnet. Masih menjadi magnet dan ketika tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa menjadi pembahasan. Dia cuma ngomong saya ini masih orang kampung. Wow, itu pembahasannya panjang. Oke. Dan biasanya jadi meme. Jadi meme lagi? Oke. Nanti saya tunggu postingan Anda dan kemudian akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Satu kalimat untuk meme Anda. Iya. Pak Jokowi baru ke Lampung, Anda sudah linglung. Mana kalau keliling Indonesia, Pak? Iya. Itu bisa jadi stiker di angkot juga kayaknya itu. Bagus. Bisa. Kayak saya udah layak jadi bapak stiker angkot Indonesia. Iya. Nanti saya buatkan, Pak. Bikin dong ininya tandingannya. Pak Jokowi keliling Indonesia, Anda amnesia. Oke. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton Sudut Pandang. Jangan lupa like and subscribe Cokro TV. Sampai jumpa.